Sudah ada beberapa yang statusnya itu adalah sudah valid ya dengan tanda hijau kode 16, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan berikan informasi terkait tunjangan profesi guru untuk semester 2 tahun 2024. Nah, ini adalah informasi yang penting bagi teman-teman ya untuk penerima tunjangan sertifikasi guru. Jadi Bapak Ibu Guru silakan login ke info GTK-nya masing-masing menggunakan username dan password yang telah dimiliki. Jika Bapak Ibu lupa password, silakan konfirmasi dengan operator dapodiknya masing-masing. Ingat data ini adalah data teman-teman ya, jadi pastikan Bapak Ibu Guru melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi jangan diserahkan sepenuhnya kepada operator ya. Nah, silakan Bapak Ibu isikan username passwordnya, kemudian klik masuk yang ada di sini. Nah, berikut ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah berhasil login ke aplikasi Info GTK ya. Jadi di sini sudah ada beberapa yang statusnya itu adalah sudah valid ya dengan tanda hijau kode 16, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Jadi memang kalau teman-teman lihat di sini sudah tidak ada lagi uji coba validasinya ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah tidak ada uji coba validasinya. Berarti ini sudah yang real ya teman-teman ya. Sudah lepas dari masa uji coba validasi. Dengan keterangan di sini sudah terchecklist di validasi TPG ya. Jadi untuk yang statusnya seperti ini dengan kode 16 berarti ini tinggal menunggu diusulkan oleh operator sekolah tentunya ya. Biasanya Dinas Pendidikan akan mengirimkan edaran untuk pengumpulan data TPG ya untuk semester 2, TW 3 dan 4 di tahun 2024 ini. Jadi nanti ini akan di-print dan dikumpulkan secara kolektif ke admin SIM tunjangan dinas masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Jadi di sini masih terlihat ya teman-teman ya, ini proses validasinya per tanggal 30 Agustus 2024. Update data terakhirnya itu ada di 3 Agustus 2024 dengan statusnya yang pertama adalah valid seperti ini. Tapi selain yang seperti ini juga ada beberapa status yang masih belum valid dan masih uji coba ya. Ini akan Mimin bahas satu persatu. Kemudian status yang kedua ini adalah status validasi TPG belum valid ya dengan 02 belum memenuhi syarat. Nah, belum memenuhi syarat ini, teman-teman silakan tunggu proses validasi yang akan berjalan ya. Walaupun kalau Mimin contohkan di sini, teman-teman bisa lihat ya, bagian JJM-nya, jumlah jam mengajar liniernya, ini statusnya sudah cukup ya. Dengan total jam linier ini adalah 24 ya. Jadi sini 24, tetapi memang validitas datanya masih belum ya. Jadi untuk yang seperti ini, teman-teman tinggal menunggu saja sebenarnya. Teman-teman tinggal menunggu update info GTK selanjutnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena memang di sini JJM-nya juga sudah linier sebanyak 24 jam ya dari total mengajarnya. Kemudian berikutnya juga masih ada status validasi TPG valid ya di sini. Tapi dengan informasi sedang proses validasi, 16 menunggu hasil proses validasi ya. Jadi sampai dengan saat ini untuk kode 16 ini ada dua ya. Ada yang sudah selesai ya, ada yang menunggu pengusulan seperti ini. Kemudian ada juga yang masih proses validasi ya kode 16. Bedanya yang ini sudah tidak ada uji cobanya lagi ya. Kemudian yang ini masih ada uji coba validasinya kalau teman-teman lihat ya. Sedang proses validasi 16 menunggu proses validasi selesai ya. Yang untuk yang seperti ini juga. Jadi dari contoh ini, Mimin mau menyampaikan kepada teman-teman memang prosesnya tiap individu atau tiap guru itu berbeda-beda ya. Tiap daerah juga berbeda-beda. Jadi teman-teman yang memang statusnya belum valid saat ini, itu yang harus dipastikan adalah jumlah jam mengajar teman-teman itu sudah sesuai yang diinput oleh operator dapodik tentunya. Setelah itu biarkan sistem yang bekerja ya. Yang bisa dilakukan apa? Tidak ada selain menunggu. Tetapi menunggunya pastikan bahwa inputannya memang sudah sesuai dan jamnya sudah cukup seperti yang teman-teman ajarkan ya. Yaitu memenuhi minimal 24 jam ya, kecuali untuk daerah 3T. Atau untuk sekolah dengan rombel yang memang kecil. Kemudian berikutnya adalah bagi teman-teman yang statusnya adalah P3K ya. Jadi teman-teman yang baru diangkat P3K di tahun ini ya, terutama untuk SK di tahun 2024 tahun ini. Jadi kalau teman-teman cek di info GTK-nya, kemudian di bagian kepegawaian ini ya,
Teman-teman lihat di jabatannya ini masih kosong ya, di jenisnya. Jadi jenis jabatannya masih tanda strip merah seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang seperti ini, yang harus dilakukan adalah teman-teman klik tombol update data di BKN ya. Jadi teman-teman silakan klik tombol ini yang ada di bawah sini ya. Klik data BKN biar apa? Biar jabatan fungsionalnya muncul di sini ya. Jadi teman-teman silakan klik di sini, klik data update BKN ya. Nah, di bagian klik data update BKN ini, kemudian jangan lupa teman-teman klik tombol ini ya. Kemudian setelah muncul seperti ini, teman-teman silakan klik data ASN dari server BKN. Kemudian biarkan ini bekerja sampai nanti ini selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman cukup lakukan reload. Kemudian teman-teman cukup lakukan reload dan refresh dan kita akan lihat hasilnya. Nah, setelah teman-teman lakukan reload, nanti muncul hasilnya adalah seperti ini ya. Jenis jabatannya sudah berubah menjadi jabatan fungsional. Jadi ini adalah bagi teman-teman yang statusnya P3K baru diangkat di tahun ini ya. Jangan lupa klik tombol update data BKN biar jabatan fungsionalnya masuk. Kemudian informasi berikutnya adalah bagi teman-teman yang merasa kok jam saya di sini belum total 24 ya, baru terinput misalnya atau baru terbaca 16. Sementara saya ngajarnya itu sudah 28 jam misalnya Pak, kok kenapa yang kebaca cuma 16 ya? Jadi perlu teman-teman pahami bahwa data pada info GTK ini tidak real time ya. Yang dimaksud dengan tidak real time itu adalah kalau di-input di Dapodik hari ini, data itu tidak langsung masuk ke info GTK karena info GTK menunggu penarikan data dan ini intervalnya bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 4 minggu ya. Jadi, kalau operator sekolah menginputkan di Dapodik saat ini, itu tidak langsung masuk ke info GTK. Nah, cara cari tahunya seperti apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu silakan buka di PTK data diknya masing-masing. Kemudian, setelah Bapak Ibu berhasil login ke PTK data diknya menggunakan username dan password yang sama dengan info GTK, Bapak Ibu tinggal klik di menu beban ajar di sini ya. Nah, kemudian nanti akan muncul beban ajar di sini. Nah, di bagian waktu pembaharuan ini, Bapak Ibu bisa lihat misalnya di sini sudah diinputkan tanggal 2 Agustus 2 Agustus ya. Nah, yang 2 Agustus ini harusnya di info GTK sudah terekap. 26 Juli misalnya ini juga sudah terekap harusnya ya karena sudah lama sekali. Tapi yang di bagian ini misalnya 18 September. Berarti ada perbaikan data di tanggal 18 September yang ini mungkin belum masuk untuk saat ini di info GTK ya. Tapi ini benar sudah diinputkan oleh operator Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini dan jam Bapak Ibu mengajar itu sudah cukup ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kan jamnya sudah cukup semua nih. Berarti ini tinggal menunggu data ini ditarik di info GTK. Jadi cukup sabar. Jadi Bapak Ibu untuk melihat jamnya sudah cukup dan sesuai belum Bapak Ibu secara real time atau melihat perubahannya secara langsung itu bisa melalui PTK Datadik. Jadi kalau operator sinkron biasanya 1 jam itu sudah masuk di PTK Datadik. Ya, kurang lebih 1 hari lah pokoknya dia sudah masuk di PTK Datadik. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek secara berkala di PTK Datadik. Kalau di sini sudah masuk, berarti memang sudah diinputkan dan tinggal menunggu data itu akan masuk ke info GTK. Jadi ini adalah informasi yang Mimin sampaikan, ditunggu prosesnya Bapak Ibu ya. Karena ini baru mulai menyelesaikan masa uji coba, jangan terlalu terburu-buru juga, tapi jangan dibiarkan santai juga. Jadi cukup pantau datanya menjadi tanggung jawab masing-masing Bapak Ibu guru. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.